Halo bosku, kalian apa kabar nih hari ini? Kita jumpa lagi di sini dan hari ini saya akan ngebahas HP terbaru dari Samsung, yaitu Samsung A05. Wah, udah dekil aja nih. Ini yang versi basic ya, dan si A05 ini tuh datang dengan 3 varian RAM dan ROM, yaitu 464, 4128, dan 6128GB. Untuk 464 harganya 1499, 4128 dibanderol 1699, dan 6128 di 1899. Dan yang kali ini kita pegang dan akan kita bahas itu di 628-nya, versi paling tinggi. Nah, jadi ini tuh ada 3 varian yang mungkin bisa banget untuk kalian cocokin dengan budget atau kebutuhan kalian. Kabar baiknya kalau kita tuh belinya di Samsung.com, kita tuh bisa dapat travel adapter 25 watt dan juga Samsung Care Plus 3 bulan. Tapi setelah saya lihat di e-commerce, ada juga toko-toko yang ngasih travel adapter gratisan. Jadi harusnya sih mungkin ya beli di mana aja bisa dapat. Dan karena handphone ini support 25 watt, jadi kita tuh dapatnya adapter 25 watt. Oke, jadi pertama saya lihat dan pegang handphone ini, A05 ini tuh berasa beda banget dengan si A04 sebelumnya. Desainnya lebih tegas tapi tetap simple. Bagian belakangnya nggak ada apa-apa selain 2 kamera, 1 flashlight dan aksen garis-garis, dan finishing yang digunakan di sini glossy ya. Jadi HP itu cepet banget dekilnya kalau nggak dipakein case. Bezel kanan kiri di sini cukup tipis, tapi bezel bawahnya agak tebel. Secara desain HP ini terlihat simple, mewah, tapi nggak ada sesuatu yang terbilang baru di sini. Dipegang di tangan, HP ini cukup enak dengan ukuran 6,7 inci. Untuk penggunaan satu tangan saya rasakan sedikit sulit. Tapi kalau untuk pemakaian 2 tangan, ini juga nggak terlalu kecil. Jadi ya standar aja lah, 6,7 inci. Enaknya bagian sudut ini juga nggak terasa tajam, jadi enak di tangan. Tapi HP ini berasa tebel banget. Tanpa case pun berasa tebel. Jadi kalau misalnya kalian nambahin case, dan saya nyaranin itu karena ini cepet dekil kalau nggak pakai case, HP ini bakal berasa kayak tebel banget gitu. Untuk SIM tray-nya di sini kita bisa nampung 2 SIM card dan 1 slot micro SD yang bisa nampung sampai 1 TB juga. Jadi kalau kalian misalnya pilih varian yang paling rendah, kalian juga tetap bisa nambahin memori kok, aman aja. Tapi menurut saya pribadi, apalagi di tahun 2023 yang sebentar lagi akan berakhir ini, sweet spot kayaknya di 128GB deh. Jadi kalau kalian ada budgetnya, ya mending ambil 128GB untuk saran saya pribadi ya. Tapi kalau memang budgetnya mentok, 464 pun nggak apa-apa, bisa nambah micro SD. Untuk bagian layar, kita dapat resolusi HD Plus dan panel PLS LCD. Untuk kualitas layar dari Samsung sendiri, wah ini saya bertanya-tanya sebenarnya awalnya ini masih pakai HD Plus ya. Tapi pas dicoba layarnya bisa tajam juga loh. Enak dipakai nonton juga, layarnya sendiri punya brightness yang cukup tinggi. Jadi dipakai untuk outdoor juga nggak ada masalah sama sekali. Yang pasti kalau untuk kualitas panel layar saya nggak ada komplain sama sekali. Enak dipakai nonton, main, dan juga untuk sehari-hari. Nah, untuk prosesornya sendiri Samsung A05 ini pakai Helio G85. Jadi pastinya HP ini hanya bisa dapetin jaringan 4G ya. RAM dan ROM-nya seperti yang saya sebut di awal video, kita bisa pilih 464, 4128, dan 6128. Untuk performa sehari-hari seperti scroll-scroll, nonton YouTube dan TikTok ataupun bersosial media, tentunya Helio G85 ini nggak akan ada masalah sama sekali dan bisa jalanin aplikasi ringan dengan lancar banget. Samsung A05 ini juga udah berjalan di One UI Core 5.1 yang berbasis Android 13 dan dijanjikan akan dapat update sampai 4 tahun, yaitu 2 kali update software dan 4 tahun untuk update security. Ini gila banget. Apalagi untuk teman-teman yang mungkin kalau pakai satu handphone tuh bertahun-tahun dan gak suka ganti-ganti, ini solusi yang tepat sih. Dan ini juga menurut saya jadi andalan di A05 ini. Dengan harga 1 jutaan kita dapat kepastian update seperti ini. Ya memang untuk One UI juga jadi salah satu yang paling stabil. Jadi dengan adanya kepastian seperti ini, pastinya adalah kabar baik untuk teman-teman semua. Saya pun juga seperti itu. Nah, kalau untuk gamingnya sendiri, untuk Genshin langsung aja kita skip karena ya ini handphone sejutaan. Untuk PUBG dan Mobile Legends udah cukup enak kok. PUBG bisa main di HD High dengan pengalaman bermain yang sama sekali gak ada masalah, jarang ada frame drop. Dan untuk Mobile Legends di sini pengaturan ultranya kebuka. Tapi kalau menurut saya pribadi, handphone itu enaknya mainnya di medium sih. Jadi untuk game ringan saya rasa ini masih cukup oke lah. Walaupun menurut saya pribadi fokus HP itu bukan untuk game. Tapi kalau misalnya kalian mau main game tipis-tipis udah bisa. Nah, kita loncat ke bagian kameranya. Di sini kita dapat 2 kamera belakang, kamera utama dengan resolusi 50 megapiksel dengan depth sensor dengan resolusi 2 megapiksel. Untuk kamera depannya sendiri 8 megapiksel dan hasil kameranya di keadaan cukup cahaya, detailnya dapat dan hasil yang ditangkap juga oke. Tapi langit yang ditangkap di sini kelihatan pucet banget ya. Cuman memang ini foto saat nggak ada awan sih. Untuk warnanya jadinya nggak ada yang dilebih-lebihkan. Apa yang ada begitu juga yang ditangkap. Jadinya awannya kelihatan nggak biru banget di sini. Untuk beberapa kondisi hasil fotonya terlihat natural, tapi ada beberapa yang menurut saya jadinya malah pucet. Untuk harga segini lumayan oke loh. Tapi kalau kalian pengen warna yang lebih ngepop untuk di post ke sosmed, mungkin ada baiknya kalau diedit-edit dulu sedikit.
Untuk videonya sendiri ya nggak terlalu banyak yang bisa dikomentarin, hasilnya B aja. Dan untuk selfie-nya ini saya langsung kasih lihat aja kalian beberapa hasil contoh fotonya juga. Nah, setelah semuanya kita bahas, ini bagian yang menurut saya pribadi salah satu yang paling penting juga, yaitu bagian baterainya. Kita dapat kapasitas 5000 mAh dan support fast charging 25 watt. Untuk dipakai nonton YouTube selama 10 menit dengan brightness tengah, baterainya berkurang sebanyak 1% aja. Dan untuk dipakai nonton YouTube selama 30 menit dengan brightness setengah juga, baterainya berkurang 4%-an. Yang bikin saya impress itu sebenarnya pengetesan dengan aplikasi PCmark ini. Ini bisa dapat sampai 22 jam 51 menit loh. Keren juga sih. Dan saat saya tinggalin untuk standby selama 2 hari, baterainya berkurang 30-an%, tapi nggak nyalain data ya. Ini salah satu HP 1 jutaan yang menurut saya baterainya kuat banget. Dan mungkin teman-teman yang tahu saya seperti apa, saya adalah salah satu orang yang sangat mementingkan kekuatan baterai. Dan ini saya suka banget. Apalagi dengan charging yang sampai 25 watt, jadi kita nggak perlu nunggu lama lah untuk ngecas. Bagian baterai ini cukup menarik untuk si A05 ini karena nggak ada bagian yang jelek gitu. Semuanya bagus dan mantap. Saya suka bagian ininya. Oke, jadi setelah semuanya kita bahas, mungkin kita akan masuk ke bagian kesimpulan. Gimana menurut saya tentang handphone ini. Dan menurut saya untuk harga sejutaan handphone itu cukup fair ya, kalau dipakai untuk penggunaan ringan seperti misalnya sosial media, chattingan, mungkin kalian mau jadi admin untuk online shop, dan juga ya penggunaan ringan lainnya. Dengan harga 1 jutaan ini kita dapat kualitas layar dan performa baterai yang cukup bagus loh. Apalagi buat teman-teman yang mungkin nggak suka gonta-ganti HP. Di sini kalian bisa dapat updatean software dan kepastian yang cukup panjang juga kan. Tapi beda cerita kalau kalian misalnya beli handphone ini untuk dipakai gaming ya, karena ya saya kurang merekomendasikan itu. Dan kalau misalnya kalian memang gaming berat atau kompetitif, ini mungkin bukan pilihan yang terbaik. Kalau mungkin tipis-tipis masih bisa sih. Ya intinya kalau untuk gaming kompetitif ini bukan pilihan yang tepat. Tapi saya tuh suka dengan One UI di sini. One UI itu aduh enak lah dipakai. Enak ini untuk sejutaan. Dan kabar gembira untuk kalian yang pengen beli handphone ini, karena handphone ini tuh udah dijual di seluruh toko offline ataupun toko online. Jadi di mana aja kalian mau beli udah bisa juga. Dan kalian tuh bisa dapet bundling Indosat IM3 Starter Pack dengan dapetin 84 GB per tahun dengan syarat ya beli paket 30.000 per bulan. Saya juga akan menyertakan link Samsung Newsroom dan juga link penjualan di deskripsi di bawah. Jadi kalau kalian mau beli bisa langsung klik deskripsinya saja. Nah mungkin segini aja pembahasan kita untuk Samsung A05 ini. Saya tuh suka dengan handphone ini dan ini menurut saya untuk 1 jutaan cukup recommended. Dan ya mungkin kalau kalian suka dengan video ini langsung aja hajar tombol like dan subscribe di bawah. Jangan lupa untuk share video ini ke semua sosmed teman-teman karena itu bakal ngebantu saya banget. Kalau gitu saya Felix undur diri. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Bye bye.